Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuda Anugrah dari Pendidikan Ekonomi. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Laba UMKM di Kecamatan Kota Tangerang selama masa pandemi COVID-19. Pada bagian bab 1, kita akan menjelaskan tentang pendahuluan, dan bagian bab 2 mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori, dan bab 3 tentang metodologi penelitian. Langsung saja pada bab 1, latar belakang. Sektor yang terdampak dari COVID-19 yaitu perdagangan, sektor investasi. Dan ini mendampak atau mempengaruhi omset dan pendapatan UMKM selama masa pandemi COVID-19. Dan penelitian ini akan mengkaji bagaimana strategi yang digunakan UMKM selama masa pandemi COVID-19. Fenomena yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 yaitu pendapatan atau laba UMKM menurun drastis disebabkan oleh wabah COVID-19. Itu dikarenakan karena perubahan perilaku yang terjadi pada konsumen. Biasanya konsumen melakukan penjualan datang secara langsung ke toko, dan sekarang pada masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan konsumen dan ini berdampak langsung pada UMKM sektor kuliner yang memang tidak menjalankan bisnisnya secara online atau masih mengandalkan offline, datang pada tempat atau datang secara langsung pada toko pusat perbelanjaan. Nah, fenomena ini direkomendasikan pada teori-teori yang terkait nih. Menurut Arnold Papahan tahun 2020, sektor yang terdampak pada COVID-19 itu sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan sektor investasi. Menurut Rosita 2020, PSBB atau yang dikenal dengan pembatasan sosial berskala besar ini menyebabkan perlambatan ekonomi nasional, dan ini berdampak langsung pada UMKM. Dan menurut survei ABDI atau disingkat dengan survei Asosiasi Business Development melakukan survei terhadap responden beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa dampak penjualan sektor UMKM sebanyak 36,7% responden mengakui tidak adanya penjualan atau turun drastis. Langsung ke rumusan masalah pada penelitian ini adalah akan mengkaji bagaimana dampak wabah COVID-19 terhadap laba omset UMKM di Kota Tangerang khususnya. Dan kedua, apa strategi yang dilakukan oleh UMKM Kota Tangerang untuk meningkatkan usahanya atau meningkatkan labanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kota Tangerang, khususnya di Kecamatan Babakan. Dan kedua, untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh UMKM Kota Tangerang untuk bertahan dan mengembangkan bisnisnya di masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian nomor 1 untuk manfaat teoritis itu adalah sebagai referensi dan literatur keterimbangan. Dan manfaat praktis adalah bagi penulis, kesempatan untuk penulis untuk menerapkan pengetahuan, dan bagi dunia akademis adalah literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan bagi pemilik usaha UMKM adalah pertimbangan untuk melakukan kegiatan bisnis, dan bagi pemerintah adalah menyiapkan solusi untuk keberlangsungan UMKM di masa kritis seperti masa pandemi COVID-19. Batasan masalah pada penelitian ini adalah 1. Penelitian ini dilakukan pada sektor UMKM kuliner yang berada di daerah Kota Tangerang, Kecamatan Babakan, Kota Tangerang.
memfokuskan variabel-variabel penelitian terhadap UMKM yang terkena dampak COVID-19. Dan nomor ketiga, periode penelitian ini pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Oke, langsung saja ke bab 2. Kajian teori. Berdasarkan landasan teori pandemi COVID-19 coronavirus, WHO atau Badan Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah virus corona COVID-19 ini telah mencapai tingkat pandemi. Pandemi menurut KBBI adalah wabah yang berjangkit dan berjangkit serempak di mana-mana dan meliputi geografi secara luas. Landasan teori dan dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 adalah kegiatan perekonomian termasuk pelaku usaha mengalami dampak adanya penurunan penjualan dan pembatasan sosial yang dilakukan untuk mencegah wabah COVID-19 ini ada efeknya secara langsung bagi kegiatan ekonomi. UMKM kuliner salah satunya adalah menurunnya penjualan dan omset selama masa pandemi. Kita masuk ke teori UMKM. UMKM adalah usaha mikro, usaha produktif orang perorangan atau badan usaha perorangan memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasar 1 tahun 2008. Usaha mikro kecil menengah ini dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, dimiliki atau menjadi bagian langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dengan undang-undang menurut teori Yulia Rahmini Suci 2008. Oke, kita masuk ke pengertian laba. Laba adalah kenaikan bersih atau berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi pada badan usaha dari semua transaksi yang lain mempengaruhi badan usaha selama satu periode, termasuk pendapatan revenue atau investasi. Laba bersih merupakan hasil kerja atau suatu perusahaan selama periode tertentu. Indikator laba bersih yaitu menghitung laba bersih yang dikemukakan oleh Indra Mardika Putra adalah penjualan sama dengan penjualan tunai dan ditambah dengan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu modal, tenaga kerja, dan lama usaha. Penelitian terlebih dahulu. Penelitian terlebih dahulu dilakukan oleh Andri Amrit pada tahun 2020 terkait dengan meneliti dampak pandemik virus corona secara global atau di negara Indonesia. Penelitian ini mengkaji secara global atau secara nasional untuk meneliti pendapatan UMKM di Indonesia. Menurutnya perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk melindungi UMKM pada masa kritis seperti pandemi COVID-19 pada saat itu. Kita lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Objek penelitian pada penelitian kali ini adalah UMKM di Kota Tangerang, khususnya di Kecamatan Babakan. Peneliti memilih lokasi ini karena terdapat banyak UMKM kuliner yang di Kecamatan Babakan tersebut. Subjek penelitian pada peneliti ini yaitu memberikan keterangan pada subjek untuk metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan studi kasus di mana peneliti menggali informasi tentang permasalahan yang dialami UMKM. Dan jenis dan sumber data adalah data premier. Data premier yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan secara mendalam, dan data sekunder
yang diambil dari website BPS dan jurnal-jurnal yang terpercaya. Instrumen pengumpulan data itu penulis mendapatkan data dari standar yang ditetapkan oleh penelitian kualitatif, itu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Demikian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.